untuk adik-adik. Kalian apakah suka belajar di rumah atau di sekolah? Luring. Kenapa alasannya? Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Oh iya. Seru ya kalau ketemu sama teman-teman langsung gitu ya. Bisa main-main ya. Kalau misalkan ini Daring. kenapa daring? Kenapa daring? Karena suka ada teman-teman yang suka berisik. Oh, Kalau di sekolah sekolah nggak fokus sih ya. ya. Kalau ini di sekolah Kenapa di sekolah? Main ya, suka main. ketemu ibu guru juga. Iya. Kalau ini Kalau kamu di sekolah. Kenapa? Bisa ketemu teman-teman. Oke, kakak mau nanya nih satu lagi. Adik-adik bosen nggak sih belajar di rumah atau pengen nggak gitu ketemu teman-teman apa Ica? Pengen Cepet-cepet sekolah. asik ya sekolah banyak temannya. kalau Michelle gimana? Sama. Pengen ya? Pengen Juga. pengen semua ya. Bosen nggak sih belajar di rumah? Bosen ya? Pusing nggak pusing? Pusing. Tugasnya susah-susah kalau belajar di rumah. Banyak ya, banyak. Suka kalau belajar di rumah itu pakai Zoom kayak gitu-gitu apa enggak? Kadang ya, kadang tapi suka ada tugas. Oke, kan tadi udah nih wawancaranya. Jadi kalau misalnya kita kan sekarang masih belajar di rumah ya. Nah, meskipun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Nah, semoga aja nanti udah pandeminya udah selesai nih, udah coronanya udah gak ada, udah pergi nih. Nah, kita tuh bisa belajar di sekolah, ketemu sama teman-teman, ketemu sama ibu guru. Pokoknya adik-adik semua harus tetap selalu jaga kesehatan ya, biar nanti cepet-cepet juga belajar luringnya. Oke? Oke, mantap. Makasih. Dadah dulu, dadah. Assalamualaikum Ibu. Kita mahasiswa dari UPI jurusan PGSD semester 2 sekarang. Nah, kita ada tugas dari dosen buat observasi. Nah, observasinya tuh mengenai pembelajaran daring. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan gitu, tapi ringan kok pertanyaannya. Iya, cuma pengen tahu aja serius ya. Nah, di sini tuh kan ibu sebagai orang tua nih, terus kan sekarang udah mulai daring sekolahnya. Apa yang ibu rasakan sebagai orang tua gitu ketika anak-anak ibu sekolahnya daring di rumah? Ya Neng, saya Bu Ipah, Ya. mamahnya Ade Anissa. Mungkin yang ibu rasakan, ibu dari 2 anak yang sekarang kena dampak dari peristiwa sekarang COVID ini, diadakan belajar daring. Mungkin kendalanya dari ibu banyak sih, salah satunya keterbatasan kadang dari alat umpamanya HP, terus harus adanya kuota atau pulsa, terus sebetulnya karena harus dijalani, padahal ini satu keberatan ya kalau memang harus dirasakan sama orang tua mah, tidak adanya komunikasi, sedikitnya komunikasi antara murid sama guru gitu, karena hanya seperti belajar itu tugas, jadi seperti yang dibebani orang tua gitu. Yang mending kalau orang tua yang punya kapasitas untuk ngasih pembelajaran dan nanti malah pusing semuanya, ke anaknya tidak konsentrasi untuk belajar dan ibunya juga tidak bisa menjawab. Tapi alhamdulillah selama ini dengan keadaan pandemi ini mungkin
salah satunya harus banyak disyukuri, walaupun ini adalah musibah lah kalau untuk kita sebagai warga atau orang tua yang menyekolahkan anak gitu. Tapi ini harus disyukuri juga karena kita tidak boleh memungkiri bahwa ini adalah ujian, salah satunya ujian untuk semua gitu, bukan hanya untuk orang tua dan anak atau dari sekolah ke orang tua gitu, tapi ini salah satu harus kita jalani dan disyukuri gitu. Mungkin itu aja nih, kalau emang dibilang keberatannya ya keberatan Ya, gitu. kan ya. Sebetulnya murid sama sekolah itu kan harus ada pertemuan dan salah satunya komunikasi yang dekat gitu. Itu aja. Kadang ya orang tua anak itu susah ya sama orang tua, lebih gampang sama guru biasanya ya. Iya, salah Sebenarnya satunya ya, bisa seperti iya. itu, tapi ya alhamdulillah kalau anak-anak ibu masih bisa diarahkan gitu. Walaupun adalah kadang HP 1 karena ada anak yang harus belajarnya 2 ya, pastilah saling aku dulu, tapi bisa diarahin meskipun ada kalimat yang harus terlontar ada keras gitu. Tapi ya itu salah satunya juga bisa diambil itunya kesimpulannya anak itu harus bisa saling menghargai dan salah satunya saling menghargai, terus saling toleransi satu sama lain gitu, antara adik dan kakak dan adik. Ibu terima kasih Dari kita mengganggu waktunya sebentar. Apa? Cukup mungkin sekian dari kita ya Naya. iya, mohon maaf juga apabila kita mengganggu waktu ibu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan bahwa tidak semua orang tua memiliki pemahaman untuk menyikapi pembelajaran daring seperti ini. Karena dapat kita lihat sendiri, tidak sedikit orang tua yang kurang paham bagaimana menggunakan gadget untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Tidak sedikit orang tua yang gaptek atau gagap teknologi. Ini menjadi salah satu kendala pembelajaran daring khususnya bagi anak sekolah dasar. Kemudian banyak orang tua juga yang kurang paham pembelajaran anaknya seperti apa. Kurangnya perhatian dari pihak sekolah, kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, dan kebanyakan guru hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa memberikan penjelasan mengenai pembelajarannya. Sehingga tidak sedikit orang tua anak kebingungan bahkan tidak paham dengan tugas yang diberikan. Nah, dapat kita pahami bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif dan efisien. Banyak anak dan orang tua yang terkendala karena kurangnya teknologi, kendala jaringan sehingga anak kehilangan fokus belajar. Namun, seperti yang tadi Ibu Ipah katakan bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus tetap disyukuri. Tidak boleh memungkiri bahwa ini adalah ujian untuk semua manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.